Bab 544. Bos pun harus turun tangan. Melihat penampilan Wadil Jordan, presiden perusahaan, Agnes Bronze tidak punya waktu untuk terlibat dengan peran kecil Kenzi. Dia meninggalkan Kenzi di belakangnya, tersenyum seperti bunga, sengaja menyanjung, dan melaporkan masalah resmi kepada Wadil Jordan. Bisnis resmi yang dilaporkan oleh Agnes Bronze, sederhananya, adalah meminta Wadil Jordan, presiden, untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk biaya kerja Departemen Penerimaan. Jangan melihat Agnes Bronze sebagai manajer tingkat menengah dari Departemen Penerimaan, tetapi melalui tangannya, dia akan menghabiskan puluhan juta dana penerimaan sebulan. Tentu saja, ada perusahaan Mediclassic PAM dengan dana yang kuat dan bagus. Uang adalah alasan, tetapi alasan yang lebih adalah bahwa kecantikan Agnes sangat pandai dalam urusan, terutama menempel pada pemimpin, dan bersedia mengeluarkan uang untuk pemimpin. Bagaimanapun, itu adalah uang perusahaan, dan itu tidak sia-sia. Selama dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri, Agnes Bronze bahkan tidak keberatan. Harus dikatakan bahwa di semua jenis perusahaan, pekerja kerah putih wanita seperti Agnes Bronze terlalu umum. Menghadapi karyawan pria yang tidak sebaik dia, dan akar rumput yang mengejarnya, dia adalah dewi tempat kerja yang keren dan cakap, tapi di hadapan atasan yang bisa membawa keuntungannya, dia akan tersenyum dan menjadi sangat lekat. Wadil Jordan dihentikan olehnya di lobi, dan dia tidak ingin mendengarkan laporan terperincinya. Bagaimanapun, Ketua Harimurti sudah datang, dan Wadil Jordan akan menemaninya terlebih dahulu. Baiklah Agnes, jangan membicarakannya dulu. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini, kamu pergi dan buatkan laporan anggaran dulu, lalu kembali padaku nanti. Wadil Jordan memotongnya. Mendengar bahwa ada peluang, Agnes buru-buru tersenyum dan membungkuk, lalu dia berjalan cepat ke kantor di belakang meja resepsionis, bahkan lupa bahwa dia seharusnya memanggil penjaga keamanan dan mengusir pria malang yang tidak pergi di lobi pintu perusahaan. Kenzi tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana menonton, meskipun Agnes Bronze sangat kasar padanya sekarang, tetapi sebagai ketua perusahaan, dia tidak akan secara langsung menghadapi orang kecil di depan umum untuk masalah sepele seperti manajer wanita tingkat menengah. Ketua Kenzi, kamu di sini, silahkan. Wadil Jordan tersenyum dan datang ke Kenzi dan dengan hormat mengundangnya ke atas. Kenzi berjalan ke lift dan bertanya dengan santai, kapan manajer cantik bernama Agnes Bronze datang ke perusahaan, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Wadil Jordan berkata dengan santai, ini dari departemen penjualan di bawah, baru setahun sejak dia dipindahkan. Dia dulunya adalah asisten sekretaris, karena konflik kecil dengan manajer penjualan, dia dipindahkan ke kantor pusat. Kenzi memandangnya, oh, konflik kecil. Wadil Jordan secara misterius membungkuk dan berkata, Agnes Bronze seksi dan cantik, dan kepribadiannya relatif terbuka, sehingga cucu di departemen penjualan suka melakukan sesuatu dengannya, dan selalu ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi dia tidak bisa memakannya, dan dia membuat kekacauan. Dia dilaporkan ke markas besar oleh Agnes Bronze, mengatakan bahwa manajer departemen penjualan melecehkannya secara seksual. Kemudian, departemen personalia memindahkannya untuk meredakan konflik. Kenzi tertawa, dengan cara ini, kecantikan Agnes Bronze, dia masih menghargai integritasnya. Persetan. Wadil Jordan berbisik, saya pikir kemungkinan besar Agnes Bronze tidak memandang rendah dia sama sekali. Cucu di departemen penjualan itu telah bekerja selama 8 tahun di posisi manajer. Bertahun-tahun, dia belum memindahkan karirnya, dia tidak memiliki masa depan. Seorang gadis seperti Agnes Bronze masih muda dan seksi, dan ada banyak karyawan laki-laki yang mengejarnya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat seorang manajer muda tingkat menengah yang tidak memiliki masa depan? Wadil Jordan tersenyum, ini Anda, Ketua Kenzi, yang muda dan tampan, dan memiliki status yang tinggi. Jika dia tahu bahwa kamu adalah bos besar di balik layar perusahaan kita, aku dapat menjamin bahwa dia pasti akan memohon padamu untuk pelecehan seksual. Kenzi tahu bahwa dia menyanjung dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dan mengabaikannya. Keduanya datang ke lantai atas, dan masih terlalu dini untuk meninggalkan pertemuan, jadi Wadil Jordan tidak mengganggu yang lain dan mengundang Kenzi ke kantornya. Sejak dulu, Wadil Jordan tahu bahwa kepribadian Ketua Kenzi benar-benar berbeda dari bos besar lainnya. Kenzi hidup sederhana, bertindak rendah hati, dan tidak suka publisitas. Perusahaan telah melengkapinya dengan mobil mewah, tetapi dia pada dasarnya tidak menggunakannya. Perusahaan sering memiliki perwakilan untuk menghadiri berbagai acara penting, tetapi dia tidak pernah pergi, termasuk wawancara yang sering dari media besar, dan dia tidak pernah muncul. Seiring waktu,
Wadil Jordan juga memahami temperamen Kenzi dan tahu bahwa dia menyukai ketenangan dan tidak suka diganggu, jadi ketika Ketua Harimurti datang ke perusahaan, Wadil Jordan tidak akan dengan sengaja mempromosikannya, atau bahkan berinisiatif untuk memberitahu karyawan menengah ke bawah dan memperkenalkannya sebagai ketua perusahaan. Setelah keduanya duduk, Wadil Jordan menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Ketua, ada sesuatu sehingga saya mengundang Anda ke sini hari ini. Bulan lalu, perusahaan kita mengakuisisi perusahaan minuman di ibu kota provinsi dan sedang mempersiapkan untuk mengembangkan bisnis perusahaan menjadi minuman kesehatan. Tapi kami mengalami masalah serius dalam reorganisasi personel setelah merger. Perusahaan minuman adalah perusahaan lama, dan hubungan personel di perusahaan saling terkait. Situasi di sini adalah sangat asing, jadi kami belum dapat membuat keputusan tentang calon CEO perusahaan. Saya telah memikirkannya, jika seorang CEO diangkat dengan terburu-buru, mengingat hubungan personel yang kompleks dari perusahaan ini, saya sangat khawatir bahwa CEO baru tidak akan dapat diterima dan akan ditentang oleh karyawan asli. Tetapi jika satu orang dipilih dari tim asli perusahaan untuk menjadi CEO, sejujurnya, saya sangat khawatir memilih seseorang. Pengawasan akan membawa masalah besar pada perusahaan grup. Jadi, saya berdiskusi dengan beberapa wakil presiden dan muncul dengan ide melakukan penyelidikan mendalam." Setelah mendengarkan, Kenzi meletakkan cangkir tehnya, menatapnya dan berkata, "Apa maksudmu? Kalian dalam masalah, jadi kamu mendorong bosmu keluar sebagai pria bersenjata." Tidak, itu tidak berarti bahwa..." Wadil Jordan melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Yang dimaksud eksekutif senior kami adalah bahwa hanya Anda, Ketua Harimurti, yang termuda dan paling terkenal di antara para pemimpin puncak. Dan tidak banyak orang yang mengenal Anda. Jika Anda dapat menyamar sebagai karyawan baru dan masuk ke perusahaan yang baru diakuisisi, Anda akan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi internal yang paling nyata, dan Anda tidak akan khawatir dengan konflik yang tidak perlu. Dan posisi Anda sebagai ketua ditakdirkan untuk dapat memobilisasi berbagai sumber daya dan membuat berbagai penyesuaian besar pada waktu yang tepat sesuai dengan situasi nyata di sana. Hanya Anda, Ketua Harimurti, secara pribadi, memasuki perusahaan yang baru diakuisisi ini akan membuat reorganisasi personel menghindari jalan memutar dan menghindari kerugian besar bagi seluruh perusahaan grup." Kenzi secara bertahap mengerti setelah mendengar ini. Sederhananya, bukanlah tugas yang mudah untuk mengatur ulang personel perusahaan yang baru diakuisisi. Bagaimana mengatur eksekutif asli, apakah tulang punggung perusahaan penting akan mengalir keluar, bagaimana mempertahankan sumber daya pelanggan asli, apakah berbagai rahasia bisnis akan dikhianati, dan sebagainya, yang masing-masing memusingkan. Wadil Jordan, eksekutif perusahaan, berharap dia akan mengambil keuntungan dari fakta bahwa ketuanya tidak diketahui oleh beberapa orang, untuk masuk ke anak perusahaan yang rumit, memahami situasi sebenarnya, menstabilkan beberapa personel terlebih dahulu, dan kemudian membuat pengaturan personel yang benar. Bab 545. Si cantik ingin berhubungan dengan ketua. Menghadapi proposal Wadil Jordan, Kenzi tidak memiliki cara untuk menolaknya. Lagi pula, itu untuk kepentingan seluruh grup, dan dia, ketua yang bersembunyi di balik layar, tidak bisa menghindari segalanya dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenzi mengangguk, berkata baik, dan kemudian pergi bersama ke ruang konferensi dan mendiskusikan detail pekerjaan tertentu dengan beberapa eksekutif lainnya. Tidak lama setelah keduanya keluar, Agnes berjalan di koridor dengan kepala terangkat dan pinggangnya terpelintir tajam. Pintu terbuka, dan seorang karyawan laki-laki dengan tanda manajer baru saja keluar. Dia melihat wajahnya yang cerah, kemeja putih ketat, dan sepasang sutra hitam menggoda yang terus jatuh di sisi yang salah. Dia tidak bisa menahan diri. Menelan diam-diam, menunjukkan senyum yang menyenangkan. "Dewi Agnes, apakah kamu bebas di malam hari? Ayo makan malam romantis dengan cahaya lilin, ditambah nonton Fast and Furious 9, apakah kamu bisa membuat janji?" Tidak ada waktu. Agnes lewat saja dan berjalan ke depan. Pria manajer itu lesu dan hanya bisa mengarahkan pandangan kebenciannya ke pantat indahnya yang terus-menerus berputar, dan berfantasi tentang sesuatu di dalam hatinya. Agnes Bronze datang ke pintu kantor presiden, memegang laporan anggaran di tangannya, hanya tersenyum, dan sebelum dia sempat mengetuk pintu kantor presiden terbuka secara otomatis. "Agnes, apakah Anda mencari Presiden Jordan?" "Presiden Jordan tidak ada di sini, dia pergi ke pertemuan dengan ketua." Sekretaris wanita keluar dari ruangan, melihat informasi anggaran di tangan Agnes Bronze, dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarkannya, Agnes Bronze berpikir sejenak, dan menangkap kata-kata kunci yang dikatakan sekretaris ketua. Dia sedikit tertarik. Meskipun hubungan dengan sekretaris di depannya tidak terlalu baik, dia masih memegang tangannya dengan penuh kasih sayang dan bertanya sambil tersenyum, "Ling Ling, bos besar macam apa ketua yang baru saja kamu sebutkan?"
Aku sudah berada di markas selama lebih dari setengah tahun, dan aku belum melihatnya. Sekretaris itu melihat sekeliling dan berkata dengan misterius, nama keluarga ketua adalah Harimurti. Dia sangat rendah hati. Ini adalah kedua kalinya dia datang setelah saya bekerja di sini begitu lama. Agnes Bronze lebih tertarik, pura-pura terkejut kalau begitu ketua Harimurti, apakah dia laki-laki atau perempuan, dan berapa umurnya. Sekretaris itu tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak ingin memberitahunya. Agnes mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan sedih, coklat merpati, 1 kotak. Oh, mudah untuk mengatakannya. Ingatlah untuk mengirimkannya sebelum bekerja. Ketua bukan hanya seorang pria, tetapi juga seorang pria muda yang tampan. Jangan katakan itu kamu, jauh sebelum kamu datang, ada beberapa wanita muda di lantai kami yang mencoba menggayatnya. Tapi sayang sekali, Ketua Harimurti melihat awalnya tetapi tidak akhirnya, dalam 365 hari setahun, dia berada di sini paling lama 5 hari, dan bahkan aku, sekretaris presiden, hanya bertemu 2 kali, apalagi beberapa nona muda yang malang itu. Melihatnya berbicara begitu terus terang, Agnes Bronze berhenti bersembunyi dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu katakan padaku, apalagi yang kamu tahu. Misalnya, Ketua Harimurti itu, apakah dia punya pacar, atau apakah punya istri? Sekretaris itu berpikir sejenak. Saya pernah mendengar Presiden Jordan mengatakan bahwa Ketua Harimurti telah bercerai, dan sepertinya perceraiannya belum lama. Adapun apakah ada pacar, maka saya tidak tahu. Agnes hampir tertawa dan berkata, pertanyaan terakhir, bisakah Anda, sekretaris yang sangat dihormati, membantu saya untuk mengenalnya? Dia melipat tangannya di depan dadanya dan berkata, kebetulan, sekretaris kantor ketua, Reina Mahrez telah meminta cuti. Saya kira setelah rapat selesai, ketua pasti akan pergi ke kantor dan saat itu, hanya saya, sekretaris presiden, yang bisa pergi ke kantor melayaninya. Jika kamu tidak ingin khawatir tentang masalah, kamu dapat pergi membersihkan dan melayani dia untukku. Oke, beri aku kuncinya, dan aku akan membersihkan kantornya. Agnes sangat senang sehingga dia hampir melompat. Namun, apa untungnya bagi saya? Kata sekretaris itu sambil tersenyum. Agnes Bronze berkata, 1 set kosmetik Chanel bernilai tidak kurang dari 2.000. Sekretaris itu melengkungkan bibirnya dan berkata, sial hanya 2.000. Apakah Anda tahu berapa harga Ketua Harimurti? Jika kamu dapat memenangkan Ketua Harimurti dalam satu gerakan, diperkirakan secara konservatif bahwa keuntungannya akan menjadi 200 juta, tetapi kamu hanya bersedia menghabiskan 2.000, apa yang harus aku katakan kepadamu? Agnes Bronze merasa tertekan untuk sementara waktu, lalu menginjak kakinya, oke, tas Chanel, harganya lebih dari 20.000. Deal, sekretaris itu juga sangat senang, dan dia menutupnya segera setelah siap. Agnes Bronze mendapatkan kunci pintu kantor ketua, seolah-olah dia telah mengambil stimulan, dan dia tidak peduli dengan laporan anggaran lagi, dia dengan santai melemparkannya ke meja Wadil Jordan, dan kemudian pergi ke ujung koridor yang lain, di kantor terdalam yang belum pernah dia masuki sebelumnya, dikatakan sebagai kantor paling misterius dan kuat di seluruh gedung. Memang benar bahwa kekuatan adalah afrodisiak terbaik bagi wanita. Untuk berhubungan dengan ketua tampan yang belum pernah bertemu, Agnes Bronze membawa lap dan menyeka meja dan kursi di kantor ketua dengan susah payah. Setelah melakukan ini, dia sedikit berkeringat, lalu pergi ke kamar mandi di luar, memeriksa cermin rias, dan menyentuh lipstiknya. Kemudian dia merasa bahwa kemeja itu tidak terlihat benar, jadi dia dengan sengaja melepaskan sepotong kemeja putih ketat di dadanya. Pada saat ini, pertemuan selesai di koridor, dan Kenzi ditemani oleh Wadil Jordan dan beberapa eksekutif dan wakil eksekutif lainnya, meninggalkan ruang konferensi. Oke, ayo pergi ke bisnismu sendiri. Aku hanya akan melihat informasi perusahaan. Ketika saatnya pulang kerja, semua orang akan makan bersama. Oke, kalau begitu kami minta maaf. Beberapa eksekutif dan wakil presiden berhenti mengikutinya. Kenzi berjalan ke kantor ketuanya sambil membolak-balik dokumen, tetapi ketika dia berjalan ke lift, dia perlahan berhenti dan merokok di dekat lift, sambil membaca dokumen. Agnes dengan hati-hati mendandani dirinya di kamar mandi. Ketika dia meninggalkan kamar mandi wanita, dia kebetulan melihat pintu masuk lift. Si idiot malang yang dia lihat sebelumnya datang ke lantai atas pada waktu yang tidak diketahui, dan dia berani di depan umum merokok. Pada pandangan pertama, dia adalah idiot berkualitas rendah. Agnes Bronze melihat bahwa dia merokok di sana sambil membalik-balik materi, menebak bahwa pria itu mungkin membuat kelas sementara untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam penjualan, jadi dia berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, mengambil dan menjatuhkan rokoknya. Brengsek, apa yang kamu lakukan?
Tenzi membaca informasi itu dengan cermat, tetapi dia dikejutkan oleh Agnes Bronze, dan rokok yang menyala hampir membuatnya tersiram percikan api. Wajah Agnes Bronze dingin, dan dia berkata dengan kasar, waktu untukmu selama 3 detik, segera keluar dari sini.